Shalom semuanya. Semoga nggak bosen. Kita lewat media virtual doang, oke? Jangan lupa yang udah nyetel ini harus sampai habis ya. Jangan cuma lirik-lirik doang. Terus yang kedua aku minta jangan lupa absen juga ya. Iya dong. Oke. Jangan lupa setiap ada kerjaannya dikerjain ya. Ntar kayaknya ada yang bikin. Mungkin ya kita akan bikin. Iya. Oke, semoga semua PR-PR dikerjakan dengan baik. Ya pun di sekolah minggu PR-nya harus dikerjakan. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian. Mari masuk. Bapak yang baik, Bapak yang teramat baik, terima kasih ya Bapak, Engkau telah memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami hari ini akan ibadah ya Bapak, biarpun secara online ya Bapak. Semoga Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada ya Bapak. Semoga setiap pujian yang akan kami naikkan nanti bisa menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Berkati rumah kami, berkati dimanapun kami berada, berkati kakak sekolah minggu ya Bapak. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, jika selalu melupakan hati-Mu dari tadi ya, bangun pagi hingga saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Puji-pujian nih, jadi semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri, semuanya udah berdiri? Oke, siap semuanya. Kita mau angkat pujian, aku gak tahu sih semua pada tahu gak sih, harusnya tahu sih aku. Kita mau angkat pujian, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Oke, semoga nama Tuhan Yesus yang selalu lebih atas dari semua nama. Nama Yesus Raja disembah.
bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang paling atas, raja segala raja. Nah, hari ini nih kita bakal dengerin ceritanya, sepertinya agak bergeser dari nabi yang sebelumnya aja. Kali ini tokohnya adalah seorang raja. Kalau mau tahu nih rajanya siapa yang bakal dibahas, sampai habis nontonnya. Jangan di skip, kali aja nanti ada kuisnya, ada pertanyaannya atau ada apanya, harus diselesaikan nontonnya, oke? Nah, bukan raja ini mau raja nih, tapi kita nih anak-anaknya raja loh, benar nggak Kak? Kita tuh anak-anaknya Tuhan, karena Tuhan ada raja, berarti kita juga anaknya raja. Kalian ada yang nonton itu, ada siapa aja yang nonton kira-kira? Ada Shalom anak raja, Jordan anak raja, Hizkia juga anak raja, semuanya. Christian juga anak raja, pokoknya semua anak-anak sekolah minggu, Kebayoran, Kalimalang, terus siapapun yang nonton ini semua anak raja. Oke, kita mulai ke pujian. Dialah raja, segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja, raja, raja. Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Oke, kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman tentang seorang raja. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami tadi telah memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Semoga setiap pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, jika dalam menaikkan lagu-lagu-Mu tadi kami bercanda, kami tidak serius ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, sebagian dari kebenaran-Mu ya Yesus. Berkati setiap firman yang kami dengar ya Bapa, berikan hati dan telinga yang mau mendengar ya Bapa. Semoga setiap firman yang kami dengar bisa berbuah dan bertumbuh di kehidupan kami sehari-hari. Yesus, berkati kepala sekolah minggu ya Bapa yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Semoga setiap yang terberitakan hari ini adalah kebenaran-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik, pada hari Minggu ini kita akan membaca mengenai kisah Raja Yosafat. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, mohon bisa membuka 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 28. Tapi karena ayatnya banyak, nanti kita bacanya potong-potong ya. Kita akan baca ayat 1 sampai 12 dulu, terus dilanjutkan ayat 18 sampai 22, dan terakhir ayat 25 sampai 28. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel
dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita baca di ayat yang ke-18-22 ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Sekarang kita akan menonton video singkat mengenai Raja Yosafat. Yuk kita saksikan sama-sama. Stories of the Bible. Jehoshaphat. This is Jehoshaphat. Oh, hello. Who was one of the kings of Judah. He was a good king. Yeah. Who strengthened Judah. Hey, Jehoshaphat. And he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah, though. Huh. And one day, messengers came to Jehoshaphat Hey, Jehoshaphat. and said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah. Oh, no. Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Hey, everyone. Hey. He told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. This is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Listen,
Jehoshaphat said to them, "Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm." Jehoshaphat sent the singers to walk ahead of the army, and they praised God as they led the army. At the very moment they started praising God, God caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, Wow! the enemy was defeated, and not a single one of them had escaped. The army of Judah went and gathered the valuables from the valley, and there was so much that it took them 3 days to collect it all. Wow! Woo! They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem praising God who had defeated the armies of their enemies, and the kingdom of Judah was at peace. Udah denger belum? Udah tahu belum tentang raja siapa yang hari ini kita bahas? Oke, aku nggak mau nyebut nih nama rajanya. Oke, apapun yang biarpun ada raja yang tadi yang kita dengar, tetap aja kunci utamanya adalah tetap dekat sama firman Tuhan, dekat sama Tuhan, karena biarpun raja tetap aja dia rajin berdoa, jadi apapun jabatannya nih, raja, mau dokter, mau siapapun tuh tetap aja harus dekat sama Tuhan Yesus. Jadi kalian yang masih jadi murid-murid juga harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dengeran sama orang tua, dengeran sama Tuhan Yesus. Caranya gimana ya? Baca Alkitab kalau mau tahu tentang Tuhan Yesus. Oke, kita mau angkat pujian seperti rusa yang halus. Sayang haus,
Bapak yang baik, Bapak yang sungguh baik, terima kasih ya Bapak, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, semoga setiap firman yang kami dengar tadi Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Dan Tuhan Yesus, berkati 1 minggu ke depan kami ya Bapak, berkati kegiatan belajar kami ya Bapak, biarpun hanya lewat media online ya Yesus. Ya Tuhan, berkati setiap guru-guru yang mengajar ya Bapak, biar semua pelajaran yang kami belajar bisa kami mengerti ya Bapak. Tuhan Yesus, berkati juga keluarga kami ya Bapak, berkati orang tua kami Yesus. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Bapak. Tuhan Yesus, berkati juga lingkungan sekitar kami ya Bapak. Jikalau ada tetangga kami, kenalan kami yang mungkin menjadi salah satu orang yang terkena penyakit COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia ya Bapak, Kau sembuhkan Yesus, Kau jauhkan sakit penyakit dari keluarga kami juga ya Bapak. Tuhan Yesus, berkati pemerintahan ya Bapak, berkati orang-orang ya Bapak yang membuat kebijakan ya Yesus. Semoga setiap kebijakan tentang penyakit COVID-19 bisa berjalan dengan baik ya Bapak. Berkati juga orang-orang ya Bapak agar bisa lebih disiplin lagi ya Bapak, agar penyebaran penyakit ini bisa berhenti ya Bapak. Yesus, berkati juga ya Bapak orang-orang yang sedang berusaha mencari vaksin. Semoga setiap vaksin dari penyakit ini bisa cepat dan bisa menyembuhkan kami sangat cepat, karena kami rindu ya Bapak untuk berkumpul bersama, beribadah di gerejamu ya Bapak, bisa berkumpul di teman-teman sekolah kami juga ya Yesus. Ya Tuhan, Engkau berkati Indonesia ya Bapak, jauhkan segala orang-orang yang ingin memecah belahnya ya Bapak, berikan kesabaran ya Bapak bagi setiap orang ya Bapak agar tidak mudah terpecah belah ya Yesus. Tuhan, berkati juga gereja kami ya Bapak, berkati setiap pimpinannya Bapak, berkati setiap keadaannya gereja ya Bapak masing-masing, karena gereja juga saat ini tidak bisa secara offline yang maksimal ya Bapak. Semoga setiap kami ya Bapak bisa tetap rajin untuk beribadah biarpun lewat media online ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapak jika kami mendurhakan hati-Mu sepanjang hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan, kita angkat doa Bapa kami. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita nyanyikan dapat lima. Mau kemana dulu? Kita belum benar-benar selesai nih, walaupun kakak-kakak udah dada-dada. Kakak-kakak punya pengumuman penting buat adik-adik semua, yaitu jeng-jeng, ibadah Natal Sekolah Minggu GPKB Resort Kebayoran Tebet. Yeay, kapan nih kira-kira tanggalnya? Benar adik-adik, kita pada tanggal 20 minggu depan kita akan ada edisi spesial, yaitu edisi Natal. Untuk itu, kepada adik-adik semua harus dicatat nih. Yang pertama, minggu depan kita ibadahnya tetap di jam yang sama, tapi adik-adik di rumah pakai baju yang bagus ya. Nanti kirimkan foto adik-adik yang lagi mengikuti ibadah Natal pakai baju yang bagus di rumah ke kakak-kakak sekolah minggu. Yang kedua,
adik-adik punya tugas juga nih. Untuk minggu depan maksud kakak Karen, adik-adik diminta untuk baca liturgi ya. Kakak-kakak sekolah minggu akan share link liturginya kepada orang tua adik-adik semua. Silahkan rekam video adik-adik yang sedang membacakan liturgi yang sudah dibagikan. Nah, caranya gampang banget. Adik-adik tentunya dong, nggak boleh baca ya, tulis di kertas terus adik-adik baca. Tapi adik-adik hafalin sebentar, terus habis itu minta tolong mama atau papa untuk merekam. Ingat, ngerekamnya posisi kameranya harus portrait ya atau berdiri. Nanti rekamannya dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu paling lambat hari Jumat tanggal 18 Desember. Kalau lebih dari itu nanti kita susah ngeditnya. Oke? Jadi jangan lupa ya liturginya tanggal 18 Desember dikirimin ke kakak-kakak, posisi kameranya portrait. Oh, sama yang terakhir, kalau adik-adik mau ada yang persembahan pujian, boleh loh, silahkan rekam adik-adik menyanyikan lagu Natal pilihan adik-adik dan boleh dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu.